Selamat malam bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali kita ada dalam perjumpaan iman di ibadah keluarga malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, yang berkenan menyertai kami di sepanjang aktivitas kami di hari ini. Segala apapun yang kami karyakan, baik dalam hidup keluarga, rumah tangga kami, bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih terus kami gumuli, namun kami percaya berkat Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Sebagai keluarga kami ada di malam ini, kami akan membaca dan merenungkan firman. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk membaca dan merenungkannya. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita dalam ibadah keluarga di malam ini terambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, apakah kita pernah berpikir bahwa setiap tindakan kita, setiap tingkah laku kita memberi dampak bagi orang lain, baik itu dari segi negatif maupun dari segi positif. Tetapi harus disadari bahwa apakah setiap tindakan kita membawa orang semakin dekat kepada Tuhan atau membuat orang malah semakin jauh dari Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop kita di malam hari ini berangkat dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 berkaitan dengan Korintus merupakan jemaat yang baru bertumbuh. Sehingga kalau yang namanya baru bertumbuh sangat membutuhkan dukungan, perhatian, bahkan arahan, apalagi saat muncul berbagai persoalan.
Korintus dikenal sebagai kota yang kaya dan indah. Namun ternyata kekayaan dan keindahannya itu tidak sejalan dengan situasi yang ada di dalam kota Korintus itu sendiri. Karena kota Korintus merupakan sebuah kota yang terkemuka di Yunani, dan juga secara geografis kota ini terletak di pertengahan segala arus perdagangan. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, yang namanya kemerosotan moral, yang namanya korupsi, bahkan kebebasan dalam nafsu juga dimiliki oleh jemaat yang berada di Korintus. Bahkan yang lebih disayangkan, rumah-rumah sembahyang mereka sudah biasa menjadi pusat segala kejahatan. Masyarakat Korintus dikenal sebagai masyarakat yang majemuk, khususnya juga di dalam bidang agama. Kenapa? Karena segala macam aliran kepercayaan mendapat dukungan dari penganut yang ada di kota itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, situasi menghadirkan kepada kita bagaimana masalah yang dihadapi oleh jemaat yang berada di Korintus. Bagaimana sikap dan kelakuan mereka sehubungan dengan bahan makanan yang sebagai korban persembahan kepada dewa-dewi. Masalah itu tentu hangat dan sangat aktual bagi jemaat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 menampilkan kepada kita di jemaat Korintus pengetahuan tentang daging persembahan berhala. Ada yang bersikap lunak, menganggap bahwa boleh saja atau merasa diri bebas-bebas saja, tidak masalah. Oleh karena dewa-dewi tidak ada, maka makan minum dan selamatan suci, bahkan di kuil dewa-dewi dianggap tidak mengapa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Paulus menilai pengetahuan belaka yang tidak disertai oleh kasih kepada sesama adalah pengetahuan asal-asalan atau pengetahuan gadungan. Menurut Paulus, pengetahuan sejati seyogyanya disertai oleh kasih dan tidak memberikan kebebasan untuk bertindak begitu saja. Bahkan lebih lanjut Paulus mengatakan bahwa orang berpengetahuan yang ikut serta dalam perjamuan korban menjadi batu sandungan oleh karena dengan teladannya membujuk saudara yang lemah untuk ikut juga sehingga berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, perikop kita di malam hari ini memberikan gambaran kepada kita, Paulus punya sikap yang jelas. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, bahkan pada ayatnya yang ke-13 dengan sangat tegas Paulus sampaikan, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, setelah Paulus menjelaskan bahwa makanan tidak akan membawa kita semakin dekat atau semakin jauh dari Allah, dia memberikan satu pengajaran yang sangat mendasar, yaitu supaya kebebasan yang kita miliki sebagai orang Kristen tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jika kebebasan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka pada hakikatnya kita berdosa terhadap Kristus. Apa yang mau disampaikan, apa yang mau diajarkan oleh Paulus di dalam perikop ini, sekalipun tidak ada makanan yang haram, sekalipun kita memiliki kebebasan memakan segala jenis makanan, namun jika hal itu menjadi batu sandungan bagi saudara kita seiman, maka kita telah berbuat dosa dan berdosa terhadap Kristus. Mengapa? Hal ini mau menyatakan kepada kita karena kebebasan kita itu telah kita pergunakan untuk menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita. Oleh karena itu di ayatnya yang ke-13 dengan sangat jelas Paulus sampaikan bahwa dia tidak akan makan daging jika hal itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dari apa yang menjadi komitmen Paulus ketika kita melihat bagian ini di dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara-saudara,
mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya kasih adalah hal yang utama dalam perjalanan kehidupan kita. Kalaupun Paulus membahas mengenai makanan dalam konteks ini, hal ini dikarenakan adanya pertanyaan yang muncul dari jemaat di Korintus. Namun Paulus tidak berfokus pada makanan tersebut, tetapi berfokus pada hakikat kebebasan. Hakikat kasih dan sikap hidup sebagai umat pilihan Allah, inilah yang kemudian mau disampaikan bagi saya dan saudara-saudara. Bagaimana Allah yang telah menyelamatkan saya dan saudara-saudara, Allah punya kehendak bebas. Tetapi ketika kita melihat bagaimana kehendak bebas Allah dalam rangka karya keselamatan, bagian ini juga mengatakan kepada kita bahwa kita pun perlu menahan diri untuk tidak melakukan segala sesuatu, sekalipun itu bukan dosa, jika hal itu ternyata menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita merasa bahwa baik kita sebagai suami, sebagai istri, bahkan sebagai orang tua pun anak-anak, tatkala kita mengambil keputusan berdasarkan keputusan sepihak, kita merasa bahwa itu adalah merupakan keputusan bersama. Tetapi ternyata apa yang kita putuskan memberi dampak yang sangat luar biasa bagi keluarga, rumah tangga, bahkan mungkin persekutuan kita. Oleh karena itu, lewat perikop kita di malam hari ini, Paulus mau mengarahkan kehidupan saya dan saudara-saudara untuk mari melihat, untuk mari meneladani bagaimana karya kasih Allah yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Paulus menasihatkan agar jemaat yang berada di Korintus bersikap penuh kasih dalam menanggapi dan bersikap tentang makanan atau daging yang dijual sebagai hasil kurban berhala. Berhala itu tidak ada dan sia-sia. Dan Paulus memberikan penekanan hanya Allah segala-galanya. Sebagai umat Tuhan, ketika kita ada di malam hari ini mengatakan bahwa kita berjumpa dengan keberagaman. Keberagaman ini juga merupakan sebuah kekayaan yang harus kita hargai. Bentuk dari penghargaan itu mengatakan bahwa kita juga berhak memberikan kebebasan bagi orang lain untuk mereka dapat menentukan pilihan mereka. Tetapi bacaan Alkitab kita di malam hari ini juga mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa diperlukan sikap untuk bagaimana merawat dan membangun keberagaman tersebut. Kita datang dengan berbagai latar belakang dalam keluarga. Suami istri dipersatukan bukan dengan tipe, bukan dengan karakter dan model yang sama. Berangkat dari keberagaman, berangkat dari model yang berbeda, tetapi berjalan di dalam satu tujuan menghadirkan kasih Kristus. Ketika sebagai suami, sebagai istri saling menghargai, dan kemudian hadir kasih Allah di tengah-tengah keluarga, ini juga lah yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, untuk dapat menghargai keberagaman dibutuhkan hikmat yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, supaya kita semakin menjadi berkat, supaya kita semakin menjadi teladan bagi orang lain sekeliling kita, bahkan keluarga rumah tangga kita, mintalah hikmat yang berasal dari Allah. Yakin dan imani bahwa ketika kita berseru, ketika kita mencari Tuhan, Allah sanggup mempercayakan berkatnya bagi kita. Sehingga kita melangkah dalam menapaki hari-hari kehidupan dengan tetap mengandalkan hikmat yang berasal dari Allah. Hargai perbedaan, ada berkat yang Allah percayakan bagi kita semua. Sebagaimana ungkapan Johannes Calvin mengatakan bahwa ketika kita memiliki pengenalan akan Allah yang benar, kita juga akan melihat manusia dalam konteks kacamata Allah. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita memiliki pengenalan diri yang benar, kita juga akan memiliki pengenalan akan Allah. Oleh karena itu, tetaplah berjalan di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Yakin dan imani, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati, kita naikkan doa kita kepada Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang setia menuntun menyertai kami datang kepadamu ya Tuhan mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap mengandalkan hikmat yang berasal daripadamu, supaya kami juga dimampukan untuk menghargai kepelbagaian yang ada di sekeliling kami, baik dalam hidup keluarga rumah tangga, dalam relasi kami dengan sesama kami, dalam hidup persekutuan dan pelayanan kami. Biar kiranya Tuhan Engkau mampukan kami, supaya kami juga Tuhan perlengkapi menjadi teladan berkat, bukan menjadi batu sandungan. Kami datang kepadamu Tuhan di malam ini berdoa untuk warga jemaat kami yang bersyukur bersuka cita atas berkat yang Tuhan percayakan, baik berkat pertambahan usia lewat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Mereka yang bergumul dengan kesehatan, orang-orang tua dalam masa lanjut usia, Tuhan juga yang tetap menyertai memberkati. Kami berdoa Tuhan di situasi pandemi COVID-19 yang masih terus kami gumuli, namun kami percaya kami tidak pernah kekurangan berkat yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam masa kecil tumbuh kembang, dalam pendidikan dan pergaulan, berproses di tengah-tengah situasi ini. Biar kiranya Tuhan juga tetap melimpahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kesehatan yang berasal daripadamu. Kami juga berdoa untuk warga jemaat kami yang bergumul dengan kesehatan mereka yang harus dirawat di rumah mereka masing-masing, bahkan di rumah sakit. Tuhan juga yang senantiasa menyertai, memberkati segala upaya usaha yang dilakukan oleh keluarga, para medis, juru rawat. Tuhan juga yang tetap memberkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami berserah hanya kepada Tuhan. Malah menjadi bagian hidup kami. Ketika kami akan beristirahat, Tuhan naungi kami, lindungi kami, dan pakai kami untuk dapat melanjutkan hari-hari kehidupan kami dengan tetap mengandalkan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Demi Kristus Yesus, Tuhan sumber berkat, kami berdoa dan bersyukur. Amin.